Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tersisa kita adalah semangat yang tidak boleh pudar walaupun apapun yang terjadi. Nah, semangat kita untuk tanggal 25 menyambut putusan sela ijazah palsunya Jokowi, itu kita berharap ada kearifan dari majelis hakim untuk mengerti pasal 185 HIR bahwa sidang putusan sela harus diucapkan di persidangan, bukan dengan online, bukan dengan e-litigasi. Jadi pelanggaran serius secara hukum diduga akan terjadi karena hakim sangat takut tunduk patuh kepada penasehat hukum dari Jokowi, Otto Hasibuan. Karena sejak dia datang mewakili Jokowi, dia mengusulkan sidangnya online. Alasan dengan COVID-19 yang dipakai pada tahun 2020. Padahal COVID-19 sudah tidak ada. Udah lewat jauh. Udah gak ada bahaya nasional untuk itu. Kenapa majelis hakim masih ikuti pendapat hukum dari Otto Hasibuan? Ini sudah keberpihakan hakim. Sudah melanggar kode etik hakim yang tidak jujur, tidak benar, tidak adil, tidak profesional, tidak berdisiplin tinggi. Itu ciri dari profesi hakim yang diatur oleh antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, melahirkan 10 kode etik hakim. Dugaan kami dengan model online pasti sidang akan memutuskan menolak gugatan kami. Nah, kalau kita ditolak, makna hukumnya kita tidak bisa mengajukan lagi persaksian dan proses pembuktiannya, alias sidang tutup. Maka berarti kita dikalahkan secara tidak gentle, secara tidak fair. Persis seperti tahun 2021 kita juga dikalahkan dengan begitu. Bahkan lebih sadis lagi, sidang sudah dipastikan jam 1, jam 12.45 diputuskan dikalahkan kita dengan alasan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili Jokowi. Nah, kalau nanti alasannya apa kita belum lihat, tapi dugaan kuat akan dikalahkan. Mungkin kaitannya tanggal 25 melihat putusan besok tanggal 22 tentang sidang di MK. Dan kalau itu stereotip dalam konteks itu, maka diduga juga putusannya akan dikalahkan untuk 01. Namun kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah masih percaya akan kekuatan dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan dengan membolak-balikan hati hakim. Amin. Memenangkan 01. Amin. Masih ada peluang hukum yang dimaksud dengan banding. Ya, silakan. Putusan sela bisa dibanding. Artinya masih ada perlawanan. Bisa. Jadi ingatkanlah, hakim, Anda merasa di atas angin karena memang Anda udah masuk angin kalau putusannya mengalahkan kita. Itu udah sangat jelas, bukan indikasi. Nah, karena Anda sudah merasa di atas angin, berarti di atas segalanya yang bisa Anda kalahkan. Ini sekarang. Waktu itu kan berjalan terus. Nanti saat banding, bahkan Anda sudah meninggal sekalipun, Anda punya catatan sejarah buruk terhadap bangsa Indonesia, menjadi hakim durjana, hakim yang kurang ajar, hakim yang tidak betul-betul menjalankan keadilan. Oleh karena itu, banding akan kita lakukan. Yang kedua, dalam konteks tanggal 25
kita hadir ke sidang PN walaupun online Jakarta Pusat untuk kita menyatakan tadi nota protesnya juga, sekaligus kita datangi ketua PN. Ketua PN jangan kok kabur nanti ya. Yang 25. Karena kita beberapa kali datangnya kabur terus kan. Beralasan terus. Mahkamah Agung sudah dengar ini Mahkamah Agung. Ya, Anda kan pimpinan dari semuanya itu. PN, PT, Mahkamah Agung kan Anda hakim agungnya. Jadi Anda juga termasuk membuat catatan buruk kepada bangsa Indonesia dalam penegakan hukum yang melecehkan etika, moral, keimanan dan lain sebagainya. Karena ijazah itu adalah jati diri seorang itu. Jati dirinya aja dipalsukan apalagi orang lain gitu loh. Ini perbuatan tercela, diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Maka pihak parlemen dengan sangat hormat kami minta untuk memanggil Jokowi, karena Anda punya hak interpelasi, Anda punya hak angket, Anda punya hak untuk bertanya. Maka untuk itu gunakanlah hak Anda. Kalau Anda DPR juga diam saja, memang Anda adalah juga disfungsional dan Anda akan berhadapan dengan rakyat di dunia ini dan juga Allah di akhirat nanti. Anda termasuk orang-orang yang zolim, tak bermanfaat. Adanya Anda jadi DPR dengan tidak jadi DPR, Anda nothing, tidak punya nilai apa-apa. Oleh karena itulah kita semua masih berharap, kita masih punya semangat dengan doa, semoga Allah masih memberikan hidayahnya kepada hakim-hakim yang mulia. Dan nanti kalau putusannya nggak benar, hakim yang tidak mulia, Anda akan dicaci maki oleh sejarah, oleh keadaan dan lain sebagainya. Dan dikutuk oleh Allah dong. Ya, kalau Allah udah langsung laksanakan. Langsung. Yang ngutuk kita. Yang ngutuk kita. Saya kira demikian, Pak Sekjen. Semoga deh, apa wakil ketua ngomong? Udah diborong semua. Jadi pemirsa, perlu saya ingatkan kembali bahwa pada saat proses sidang, dari pertama sampai 14 kali kita bersidang, prinsipal kita hadir. Tapi di sana yang kita minta Joko Widodo hadir, tidak pernah hadir. Padahal kita minta mengajukan surat resmi sampai pada tingkat mediasi pun di dalam kita minta. Artinya apa? Kita butuh konsekuensi dan menghargai, menghormati rakyat gitu loh. Tujuan kita karena beliau itu dipilih oleh rakyat, harusnya tahu diri. Jadi maka dari itu tidak perlu panjang lebar lagi, sudah dijelaskan. Tanggal 25 mudah-mudahan kebenaran dan keadilan berpihak kepada kita. Namun kalau tidak, ada cara lain yang akan kita lakukan. Mungkin demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.